Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Ayuhal jama'atul kiram, para jamaah subuh berkah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan guru kami yang kami hormati, atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lah dan didorong oleh keinginan luhur, dapatlah kita hadir di masjid kita yang kita cintai ini. Orang beriman itu tidak langsung berpegang dengan amalnya, sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia beramal, namun dia merasa bahwa amalnya itu pun adalah juga qudrah dan irah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia minta pahala, kata Matan Hikam, aneh bin ajaib, sedangkan kerjamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Engkau di situ adalah cuma ikhtiarmu saja. Bagaimana kau minta kepada, sedangkan dia adalah yang menciptakan amalmu itu. Maka oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Itu landasan kita. Wa indana, menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, lil abdi, bagi seorang hamba itu kasbun kullifa, ada usaha yang dengan usaha itu dia dikenai pahala dan dosa. Ada usaha itu, ada nak itu, ada mau itu, ada berusaha baik, pahala sorga. Usaha jahat, usaha maksiat, dosa neraka. Kalau enggak diampunin Allah dan si hamba enggak mau taubat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun muasiran, dan usaha itu, ikhtiar itu, walam yakun muasiran, bukan itu yang menjadikan. Yang menjadikan kita bisa sholat bukan semata-mata usaha kita. Yang menjadikan kita taat, bisa baca Quran, bisa penuh Rajab dengan ibadah. Ini kan non Rajab nih, ya non Rajab. Ntar lagi Sya'ban, ntar lagi Ramadan. Imam kita udah bolak-balik doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, barik lana fi Rajab. Rajabnya udah diberkatin, tinggal kitanya. Tinggal apa? Tinggal kitanya di bulan Rajab. Kalau kita ini kan hidup pada 12 bulan, ingat Pak, semua bulan itu diberkati Allah.
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulannya berkah. Halo. Ini kita tahu ngerti apa yang kita baca dan kita aminkan. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajabnya udah diberkati. Sya'bannya udah diberkati. Ramadan diberkati, itu bulan. Yang tinggal kita, yang belum diberkati kita harus merasa belum diberkati. Apa berkah? Nah, inilah yang kita kaji, ya. Saya nggak berani mengatakan kita kupas. Kayaknya tukang kupas apa? Tukang kupas kelapa, ngupas apa lagi? Ngupas kacang. Bukan ngupas kalau kita mau kaji, mau kita kaji gitu, ya kan? Mau kita kaji. Ya Allah, barik lana fi Rajab. Berkatilah kami bulan Rajab. Kan aneh, bulannya diberkahi, orangnya enggak. Toh yang ditanya Allah Subhanahu wa taala nanti bukan bulannya. Kan bukan bulannya ditanya Allah nanti. Yang ditanya Allah adalah orangnya yang menghadapi bulan itu. Pertama kan berkah itu al-barokah. Udah 2 kali kuterangin di masjid kita nih. Al-barokah, al-barokah itu asal katanya 2. Ada mengatakan al-barokah itu al-birkah. Tahu birkah? Birkah teko. Birkah teko, tempat air, dituangin. Teko yang isinya air ini namanya al-birkah. Namanya al-birkah. Kenapa? Dia udah berisi, dituangin air. Namanya barokah. Ada lagi yang dikatakan berkah itu, yang disebut dengan berkah itu adalah asalnya barokah. Barokah itu apa? Subutun ilahin fisya, adanya tumbuh dan bertambah. An-namu, tumbuh. Aku udah kutabur bibitku, kutabur bibit ya, jagung. Kutabur bibit itu 1,5 hektar. 1 hari belum, ya kan? Belum. Ngarah 3 hari agak berkecambah dia. Itu namanya apa? Secara bahasa itu namanya berkah. Tiap tumbuh dan bertambah namanya berkah. Kalau ibu udah ubanan 5 ini hari, besok berkaca lagi, udah 10. Itu namanya uban yang berkah. Apa? Uban yang berkah. Tahun semalam anak kita 1, lahir lagi tahun kedua, anaknya kembar 2. Apa namanya? Tumbuh dan bertambah. Secara bahasa namanya berkah. Namun agama dikatakan berkah itu adalah kebaikan Allah yang ada pada sesuatu. Yang ada pada sesuatu. Kebaikan Allah inilah yang harus kita kaji. Rajab, bulan Rajab. Apa saja sih amal di bulan Rajab ini?
orang kalau dia diberkahi, di semua bulan pun diberkahi, adanya kebaikan Allah pada dirinya, sehingga dia mengerti ayamillah, hari-harinya Allah. Dia paham, sehingga dia terus bermuhasabah dengan dirinya tentang waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau enggak kau yang menggunakannya, kau akan ditebasnya. Ini Rajab. Kebaikan Rajab tuh banyak. Apalah gunanya Rajab sama kita kalau kita nggak beramal? Betul? Apalah gunanya masjid nggak ada sholat jamaahnya? Apa gunanya? Apa gunanya masjid kalau nggak ada orang sholat? Apa gunanya rumah kalau nggak ada orang baca Quran padanya? Nggak ada kebaikannya. Kebaikan Rajab ini, pertama, satu, Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan berperang. Dalam agama kita, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ini dalam jahiliyah dan Islam diharamkan berperang, kecuali mereka yang luan. Oke? Mereka yang luan. Ramadan enggak termasuk. Di alam jahiliyah dan alam Islam 4 bulan ini termasuklah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan yang diharamkan Allah. Bulan-bulan yang wajib tidak berperang, bulan-bulan agung. Sudah, kita kadang-kadang Muharram aja tuh, kadang-kadang apa? Rajab saja. Padahal bukan hanya Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, kalau ada dalam hati kita ingin membesarkannya, besarkan. Kenapa? Allah yang suruh. Allah yang menyatakan bahwa bulan ini bulan besar. Dibesarkan bulan ini. Salah satunya karena bulan ini bulan haram, bulan Ashhurul Hurum, bulan hurum. Yang kedua, di dalam Rajab itu ada peristiwa. Dalam peristiwa itu peristiwa besar. Kenapa? Karena yang ngalaminya orang besar. Betul? Besar. Orang besar bukan badannya, keagungannya. Siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang besar. Orang besar ini hati-hati Bu ya. Cakapnya harus hati-hati. Betul? Betul? Orang besar ini cakapnya harus hati-hati. Pakaiannya juga harus hati-hati. Makin besar orangnya, makin tinggi pohonnya, makin banyak apa tuh? Makin banyak anginnya. Maka mumpung ente orang besar, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Ngomongnya jangan suka mengkiaskan, menganalogikan. Ngomongnya jangan sempat nyakitin hati. Nyakitin hati.
Karena ini orang besar. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang besar. Allah Muhammad. Betul? Tengok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita dan wajib kita yakini Muhammad orang yang agung. Begini nih, ada hadis di Bukhari dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari. Kan kitab ini kitab paling sahih. Kitab paling sahih. Kalau beragama itu, kalau ada ustadz-ustadz, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, dia harus punya hadis namanya Kutubus Sittah. Ini bukan ilmiah nih. Kalau ada ulama pendakwah ahlu sunnah wal jamaah, dia harus punya kitab hadis. Kitab hadis. Kitab hadis itu berapa? Namanya Kutubus Sittah. Pertama kitab Bukhari, kitab hadis Al-Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nisa'i, Ibnu Majah. Mesti ada 6. Dan anak-anak ini ditelaah. Ini ulama kita yang katanya penceramah, hadisnya nggak ada di rumahnya. Cuma ada kitab Durratun Nasihin. La haula wala quwwata illa billah. Dia. Nah, di hadis Bukhari ada sebuah hadis yang menyatakan begini, nanti di yaumil akhirah setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama kan mati semua. Sangkakala yang pertama mati semua. Yang kedua dihidupkan. Fa'idahum minal ajdas, maka tiba-tiba mereka dari kubur mereka itu yansilun, bangkit. Jadi orang yang telah terkubur sejak zaman Nabi Adam tuh, sampai umat Muhammad yang penghabisan, bangkit. Bumi ini dipenuhi oleh orang, dipenuhi sama bangkit. Hidup semua seperti apa? Ya seperti begitu. Seperti kata orang lama-lama, seperti cendawan di musim hujan. Cendawan, ibu, cendawan ini mahal nggak? Kilo berapa? Orang sekarang nggak tahu cendawan, taunya jamur. Apa? Jamur. Nah, jamur itu cendawan lah itu. Alhamdulillah dulu sudah pernah saya buat jamur merang itu. Jadi cari makan saya nggak payah-payah, buat aja 2 gubuk 2 kotak. Tiap hari panen, panen. Kumpul semua di muka bumi ini, kumpul.
Kemana dibawa? Semua bangkit. Digambarkan di hadis manusia itu 7 tingkat, 7 tingkat, seperti ulat kakus. Anak kita sekarang nggak ngerti ulat kakus, sekarang nggak nampaknya ulat kakus tuh, ditutup pakai substek. Kalau anak kita dulu, ya dulu kita tahulah kakusnya. Cemana kakus orang tahun 1970, 80 masih ada kakusnya. Bangkitlah manusia semua, akhirnya manusia perlu minta kepada Allah, nggak bisa minta. Akhirnya manusia datang kepada pemimpin-pemimpin dunia, datang ke Napoleon Bonaparte, datang sama George Bush, pemimpin dunia. Pemimpin lorong mah nggak laku. Pemimpin dunia yang katanya sudah pernah memakmurkan negeri ini, mana? Mana? Ternyata satupun pemimpin dunia tidak bisa menjawab. Penghabisan, mereka datang. Oh, pemimpin yang kayak gini, yang dipilih-pilih itu juga nggak mempan dari dapat Allah. Penghabisan, langsung minta nyari Nabi Adam. Dicari-cari Nabi Adam, ketemu. Mereka mengatakan, ya abana, wahai nenek moyang kami, isfa' lana, isfa' lana, berilah bantuan kami, mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintakan kepada Allah. Kan masih bisa diminta sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari ini itu apa doa-doa itu, tawasul tuh, berkah tuh, ini hadis Nabi Adam. Kalau bisa minta sendiri, kenapa minta lagi sama Nabi Adam? Minta aja langsung. Ternyata ada dalilnya minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam enggak mengatakan, enggak bisa, aku malu. Aku malu kepada Allah dengan akulah kalian dunia ini. Nabi Adam merasa aku malu. Udahlah nafsi. Apa nafsi? Sendiri. Udahlah, cari yang lain. Cari Nabi Nuh. Penghabisan ketemu Pak Nuh tuh ikan, nggak jadi. Nabi Nuh diminta, Nuh, anta abu nasani, engkaulah nenek manusia yang kedua. Nabi Nuh mengatakan, sama dengan Nabi Adam, aku malu, anakku Kanaan kafir, maknya kafir, dan aku pernah memintakan kepada Allah bahwa bumi ini banjir semua. Aku malu, sudah cari yang lain. Jadi cari lagi Nabi Musa, begitu juga semua nabi sampai Nabi Adam, sampai Nabi Isa. Penghabisan ketemu dengan the best man. Siapa tuh? The best man siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, delegasi itu diterima Rasulullah dengan tangisan. Nabi bersujud, dia bersujud Rasulullah, dan minta dia dibukalah faslul qiyamah, dibukalah sidang kiamat. Mulailah peristiwa kiamat terjadi satu persatu. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap nabi itu doanya mustajab. Nabi-nabi itu doanya mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi doanya mustajab. Tahu mustajab, Bu? Mustajab Nasution, mustajab doa yang diijabah,
diperkenankan Allah. Halo, syarat doa diperkenankan itu banyak. Kita kan sudah berdoa, ya kan? Tapi nggak ada jaminan kita dimustajabkan Allah. Walaupun Allah mengatakan adu'uni astajib lakum, minta sama aku, ku perkenankan, ku mustajabkan. Kalau makna mustajab itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mustajab semua. Kalau makna mustajab itu apa yang kita minta itu terjadi, kadang-kadang nggak jadi juga. Itu makanya harus kita mengkaji doa ini, Bu. Halo, jangan tidur. Nih, jangan tidur. Makruh. Habis subuh tidur makruh. Ya. Makruh. Udahlah dingin, udahlah 3 hari dingin. Aku aja pakai tebal-tebal nih. Baju-baju kayak gini udah malas aku pakainya. Tapi kalau musim hujan, yang kedua sakit. Doa ini 3. Dalam aku minta nggak dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti maksud mustajab itu di sisi wa itu apa? Apa yang dimintanya terjadi. Kadang-kadang apa yang kita minta itu terjadi. Bisa juga makna mustajab itu yang kita minta terjadi. Yang kedua, doa tadi disimpan di akhirat. Yang kedua, yang kita minta ini tapi diganti sama yang lebih baik, Bu. Sekarang ibu minta rezeki yang banyak supaya bisa pulang ke Jawa, ya. Bisa bangun rumah yang besar, sedikit lah yang agak permanen, gitu ya. Doa ternyata nggak dikabulkan Allah. Yang ditukar Allah, anak berenang di Sungai Tembung, hanyut, dapat hanyut, ditolong orang, dapat. Nah, itu bulan Rajab. Yang berikutnya, bulan Rajab ini ada namanya At-Taubah wal Istighfar. At-Taubah, istighfar. Kan ada orang mengatakan istighfar Rajab, ada ya? Ada kan? Di ajaran kita lama-lama dibuka buku apa namanya? Majmu' Syarif, ya, Majmu' Syarif. Di situ ada doanya. Bulan Rajab ini banyak istighfar. Memang istighfar itu kapan saja. Waktu yang mustajab istighfar kapan saja. Banyak ayat mengatakan istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ya, saya ingat ini kalau sudah lagu itu saya teringat sama kiai itu. Dulu kami di kampung, kiai kami orang Banten, asal pagi-pagi kalau sekarang dah kena marah dia Pak. Cepat kali dia bangun, ambil mic di musola, ya, habis dia sholat sunat tahajud, diambilnya musola, santrinya terkobong. Satu masjid ini rumah untuk pesantren itu. Rumah itu dalamnya berkamar-kamar, kami termasuk di dalamnya. Nah, karena dia orang Banten, ngajinya di Pandeglang, ya, lafaz istighfarnya berquran. Istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum. Terus saya mengatakan
Hei santri, harudang, hes baik. Saya santri bangun, tidur aja kau. Tapi udah 4:30 Ustaz. 4:30. Kalau sekarang mah pakai kaset, dia pakai itu mic. Dia luar ke musola tuh. Kami belum mandi, belum bangun. Pak Kiainya sudah. Pak Kiainya sudah. Enggak pernah digaji tuh. Enggak digaji. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagu apa itu Ustaz? Lagu Bayati. Ada Ustadz Mat Kasat. Kalau ada Ustadz Mat Kasat tahu itu lagu apa itu? Bayati Sika Manjaka. Iya, nggak ada. Lagunya lagu Banten. Lagu Banten. Maka saya mengatakan enggaklah sampai haram. Karena lidah Madura terbawa dengan langgam Madura. Lidah Jawa terbawa langgam Jawa. Tengoklah orang Jawa azan. Ada sedikit lagu wayangnya, Pak. Ada sedikit lagu dalangnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tajwidnya salah enggak? Tajwidnya enggak salah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau lagu Arab lain. Istaghfiru. Ya. Innahu kana ghaffara. Itu kan kita kenal. Pak Kiai tadi mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagu Arab kan begitu ya. Ada timbangan-timbangannya, ada nagom-nagomnya. Tetap dikumandangkan setiap subuh dia saja. Sehingga aku hafal ayat itu karena apa? Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun ku dengar terus. Yursilis sama alaikum. Ini perintah Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Kapankah waktu istighfar dalam Quran? Wabil ashar. Waktu sahur. Halo. Waktu sahur kapan? Waktu sahur kapan? Ya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kita di sini bangun orang sahur pakai apa? Kita di masjid gini bangun sahur pakai apa? Halo, bangun di sahur pakai apa? Pakai toa. Pakai toa. Datang ke masjid ini anak-anak muda, ya. Sahur. Terus sahur. Ibu. Jam sekarang menunjukkan jam sekian, ya. Bersahur, Pak, sahur. Itu kebijaksanaan. Apa namanya Ustaz nih? Lokal. Kearifan lokal. Tapi agama kita, kalau kita ngaji fikih, membangunin sahur itu kapan? 1 jam contohnya sebelum subuh. Makanya satu-satunya azan 2 kali itu subuh. Azan yang pertama jam 4. Azan.
Ini di masa Nabi dan diterapkan di mana-mana. Azan yang pertama ada orang besok mau puasa, azan. Ada orang hari ini mau tahajud, bangun. Ketiga, ada orang mau mandi janabah, ini. Kan betul ya? Mau mandi janabah, ini waktunya. Habis mandi janabah jam 12 malam. Dicucinya, kemaluannya, tidur, boleh? Makanya kalau dalam fikih ada orang setubuh, ya, makruh dia setubuh 2 kali sebelum dia berwudu dan dicucinya kemaluan. Mau ronde kedua, bangun lagi, cuci lagi, udah. Maka azan yang kedua itu disyariatkan untuk itu, termasuklah mau puasa. Kadang-kadang ada orang mabok masuk masjid, sahur, nggak betul nggak? Nggak betul. Saya bukan menyalahkan kearifan lokal, tapi dari syariatnya sudah ada. Makanya kalian, pengurus masjid, bangun jam 4, bangun azan. Ini dilakukan kawan-kawan kita di Muhammadiyah kan Pak? Di Muhammadiyah azan 2 kali. Entahlah Muhammadiyah yang sini nggak tahu aku, tapi dulu ada azan 2 kali ku dengar. Siapa yang azan jam 4 nih? Siapa yang azan jam 4 nih? Karena kita orang ngaji, kita mengatakan apa? Oh, ini punya kami, punya orang Islam. Oke? Tapi karena adanya kearifan lokal, sahur ya kan? Itu perlu dikaji kembali kearifan lokal kita. Udah. Berikutnya di bulan Rajab itu ada saum, puasa sunnah, dibolehkan Bu. Kapan aja. Puasa ini yang nggak boleh cuma ada Idul Adha, Idul Fitri, 10, 11, 12. Cuma 5 hari yang haram berpuasa setahun. Selain itu mau puasa suka hati. Termasuklah Rajab ini disunnahkan puasa. Yang berikutnya iksaru doa, banyak berdoa. Enggak mesti begini terus 3 jam 4 jam, enggak begitu terus. Kapan kita kerjanya? Sambil jalan hati mengharap, ya Allah berkatilah aku bulan Rajab ini, ya Allah. Yang berikutnya doanya tasbih. Subhanallah, subhanal ilahul jalil, ya, subhanallah, banyak kan tasbih. Mudah-mudahan dengan amal-amal ini kita mengharap keberkatan dan Rajab. Sampai sini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustaz yang menyampaikan kajiannya yang berkaitan dengan boleh dibilang keutamaan Rajab. Ya. Baik, pada Ibu Bapak ini kita masuk di sesi tanya jawab sedikit saja. Kita batasi pertanyaannya kepada para Ibu Bapak jamaah yang hadir langsung dan ingin bertanya berkaitan dengan apa yang sangat relevan dalam sekarang. Silakan Pak Bu ingin bertanya. Sekiranya ada orang tidak ada kita pasang. Ada yang ya. Untuk mendapat berkah dari pengajian subuh kita akan tutup dengan doa dan untuk juga minta doa Ustaz untuk wilayah membawakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan waj'alna ya Allah fiha min ibadikas sholihin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bi barakati Rajab wa Sya'ban wa Ramadan sahih ajsadana wa sahih ajsada washfi mardana ya Allah, washfi mardana ya Arhamar Rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya alim ya hakim. Faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.